Rizky masih mengingat dengan jelas setiap detail dari masa-masa remajanya, khususnya momen yang mempertemukannya dengan sahabat-sahabat karib yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya saat itu. Sebuah ikatan persahabatan yang kelak akan teruji dan hampir merenggut nyawanya sendiri. Mereka adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang pemuda dengan minat dan semangat yang serupa. Rizky, Dika, Bima, Fajar, dan sang pemilik tempat mereka sering berkumpul, Gilang. Rumah Gilang yang terletak di daerah Cibinong menjadi markas tidak resmi bagi mereka, sebuah tempat di mana mereka bisa tertawa, berbagi cerita, dan melupakan sejenak beban dunia sekolah yang mulai terasa hampa. Awalnya, tidak ada yang terasa aneh atau ganjil dari rumah tersebut, kecuali mungkin ukurannya yang terlampau besar dan arsitekturnya yang kuno, mengingatkan pada bangunan-bangunan era kolonial yang jarang tersentuh renovasi modern, memberikan kesan megah namun sekaligus terlantar di tengah pekarangan yang rimbun dan dipenuhi oleh pepohonan tua. Pohon mangga dan nangka yang menjulang tinggi di halaman depan seolah menjadi penjaga senyap yang menyelimuti rumah itu dengan keteduhan, sekaligus aura misterius yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Halaman rumahnya sangat luas, terbentang sejauh mata memandang, menciptakan jarak yang signifikan antara rumah utama dengan batas jalan raya, memberikan privasi yang terlalu sempurna bagi sebuah keluarga. Di salah satu sudut pekarangan, terdapat beberapa unit kontrakan kecil, sebuah detail yang menunjukkan bahwa keluarga Gilang memiliki sumber penghasilan sampingan dari properti tersebut. Namun seolah-olah seluruh kompleks itu ditelan oleh keheningan yang aneh, seolah-olah suara kehidupan tidak mampu menembus batas-batas rumah itu. Perkenalan dengan kedua orang tua Gilang, Pak Danu dan Ibu Sari, juga meninggalkan kesan yang campur aduk. Di satu sisi, mereka adalah tuan rumah yang luar biasa ramah, selalu menyambut kedatangan Rizky dan teman-temannya dengan senyum tulus dan keramahan yang melampaui batas wajar. Mereka tidak pernah menunjukkan keberatan sedikit pun terhadap kehadiran kelima pemuda itu, bahkan ketika mereka menginap hingga berhari-hari lamanya, membuat rumah itu serasa milik mereka sendiri. Ibu Sari selalu menyediakan makanan yang lezat dan berlimpah, memastikan perut para remaja itu kenyang. Sementara Pak Danu sering menyempatkan diri untuk sekadar mengobrol ringan, menanyakan kabar, atau bahkan memberikan sedikit uang saku, sebuah kemurahan hatian yang membuat Rizky dan teman-temannya merasa sangat dihormati dan diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun, di sisi lain, Rizky menangkap beberapa kejanggalan kecil yang selalu mengganggu pikirannya. Kebiasaan-kebiasaan aneh yang sulit diabaikan. Salah satunya yang paling mencolok adalah cara Ibu Sari berpakaian di dalam rumah. Seringkali mengenakan baju dengan bagian dalam berada di luar, seolah-olah ia sengaja membalikan pakaiannya. Sebuah detail yang menurut logika Rizky sangat tidak masuk akal untuk dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang terkesan sangat teratur dan perhatian. Gilang selalu memberikan alasan yang sama ketika ditanya, mengatakan bahwa ibunya merasa gerah atau hanya sekedar kebiasaan lama. Namun penjelasan itu terasa hampa, tidak mampu menghilangkan rasa penasaran dan kecurigaan yang perlahan tumbuh di benak Rizky. Lingkungan rumah itu sendiri, meskipun luas dan terawat, memancarkan atmosfer yang anyep, sejuk namun tidak menyenangkan. Seolah-olah kehangatan alami telah ditarik keluar dari sana, meninggalkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Cahaya matahari seolah sulit menembus lapisan aura suram yang menyelimuti setiap sudut bangunan. Dan Rizky seringkali merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas, terutama saat berada di area garasi atau lorong-lorong belakang. Semua kejanggalan ini meskipun kecil, menumpuk menjadi sebuah pertanyaan besar yang terus menghantui Rizky. Ada apa sebenarnya dengan rumah besar ini? Sebuah pertanyaan yang akan ia cari jawabannya dengan segala risiko, yang sayangnya ia tidak menyadari betapa berbahayanya rahasia yang ia coba ungkap. Seiring berjalannya waktu, rumah Gilang tidak lagi hanya sekedar tempat kumpul, melainkan sebuah magnet yang menarik Rizky untuk terus kembali. Setelah lulus sekolah, ikatan pertemanan mereka semakin erat dan frekuensi Rizky menginap di sana meningkat drastis. Dari hanya sesekali menjadi hampir setiap akhir pekan, dan kemudian berlanjut menjadi kunjungan yang tak terhitung, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya.
Perasaan nyaman dan disambut yang diberikan oleh keluarga Gilang menciptakan ilusi sebuah surga kecil di mana Rizky bisa melarikan diri dari kenyataan rumahnya sendiri, di mana ia mulai merasa gelisah dan tidak betah, sebuah sensasi yang anehnya hanya bisa dihilangkan ketika ia kembali menginjakan kaki di pekarangan rumah tua itu. Seolah ada benang tak terlihat yang mengikatnya erat-erat pada tempat tersebut. Rasa tidak betah di rumah sendiri, yang dulu hanya samar-samar, kini menjadi dorongan yang kuat, memaksanya untuk melakukan perjalanan jauh dari rumahnya di Depok ke Cibinong, bahkan tanpa ditemani oleh teman-teman yang lain. Dia akan naik angkot hingga ke terminal, lalu menyambung perjalanan hingga sampai di tujuan. Sebuah perjalanan yang seharusnya terasa melelahkan, namun anehnya, Rizky selalu merasa penuh energi dan semangat setiap kali ia mengarah ke rumah Gilang. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memberinya dorongan fisik dan mental. Begitu tiba, ia disambut dengan kehangatan yang sama. Diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Pak Danu dan Ibu Sari. Makanan lezat selalu tersedia, dan ia bebas menggunakan fasilitas rumah, termasuk mobil, uang, atau apapun yang ia butuhkan. Sebuah kebebasan finansial dan materi yang terasa begitu memanjakan bagi seorang remaja yang baru lulus sekolah. Dalam periode 2 bulan pertama setelah kelulusan, Rizky mencatat bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Sebuah pola yang berulang. Menginap selama beberapa hari, pulang sebentar karena rasa bersalah kepada orang tua, lalu kembali lagi seolah ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak dapat ia tolak. Gilang dan teman-teman yang lain seperti Dika, Bima, dan Fajar hanya bisa menginap saat akhir pekan, meninggalkan Rizky sendirian bersama keluarga Gilang di hari-hari biasa. Di saat-saat itulah, ketika ia menjadi satu-satunya tamu, Rizky mulai menyadari bahwa kemewahan dan kemudahan yang ia nikmati memiliki harga yang tersembunyi. Kebaikan Pak Danu dan Ibu Sari yang tanpa batas, persediaan makanan yang tak pernah habis meskipun Ibu Sari jarang terlihat membawa karung beras dari pasar, dan uang yang selalu tersedia seolah mengalir tanpa sumber yang jelas, semua itu mulai terasa mencurigakan. Rizky mulai mengamati rumah itu dengan lebih seksama, mencari tahu di mana letak keanehan yang ia rasakan. Ia memperhatikan area belakang rumah, khususnya lorong sempit yang menghubungkan ruang keluarga dengan dapur, kamar mandi, dan sebuah ruangan kecil yang difungsikan sebagai gudang. Lorong itu sendiri dengan panjang sekitar 12 meter dan lebar hanya 1 meter, terasa seperti jalan masuk menuju dimensi lain, gelap dan lembab. Hal yang paling aneh adalah bagian atas dari area dapur dan gudang. Tidak ada plafon yang menutupi, hanya atap yang langsung terpampang di atas kepala, menciptakan kesan terbuka namun menyeramkan. Seolah ada sesuatu di atas sana yang dapat melihat mereka setiap saat. Puncaknya, rasa ingin tahu Rizky semakin memuncak ketika ia mulai mengamati kebiasaan malam Ibu Sari. Suatu malam menjelang maghrib, saat ia baru selesai mandi di sungai bersama teman-temannya, Rizky melihat Ibu Sari membawa nampan kecil yang ditutup dengan kain putih. Nampan itu tampak berisi sesuatu yang tingginya menyerupai gelas atau mangkuk kecil, dan belia membawanya dengan hati-hati, berjalan menuju lorong belakang dan menghilang ke dalam gudang. Rizky tahu, dalam budaya Jawa, kain putih sering digunakan untuk menutupi benda-benda yang sakral atau terkait dengan ritual tertentu. Dan lokasi gudang yang terpencil dan memiliki konstruksi atap terbuka semakin memperkuat curiganya. Ia mencoba bertanya pada Ibu Sari, menanyakan isi nampan tersebut, namun Ibu Sari hanya menjawab dengan senyum misterius dan kalimat samar, "Itu mah tidak apa-apa, Dek, nanti kamu juga tahu sendiri." Sebuah jawaban yang bukannya menghilangkan, malah memperdalam kecurigaan Rizky. Ia kemudian mencoba bertanya pada Gilang, sahabatnya sendiri, yang hanya menanggapi dengan nada santai, "Itu mah biasa, Lei, nanti juga kamu tahu sendiri." Sebuah respons yang identik dengan ibunya, seolah mereka berdua telah menyepakati sebuah sandiwara kecil untuk menutupi sesuatu yang besar. Jawaban yang seragam dan suasana rumah yang terlalu welcome justru membuat Rizky semakin yakin bahwa ia sedang berada dalam pusaran misteri yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Semua tanda menunjuk pada satu kesimpulan yang menakutkan, sebuah praktik tersembunyi yang menjadi fondasi bagi kemakmuran dan keramahan yang ia nikmati selama ini. Sebuah realitas yang siap ia gali lebih dalam, meskipun ia harus melakukannya sendirian, dengan taruhan yang sangat besar, nyawanya sendiri. Rizky tidak bisa lagi tidur nyenyak. Pertanyaan tentang isi nampan dan rahasia gudang Gilang terus berputar di benaknya, mengalahkan rasa lelah akibat perjalanan dan aktivitas harian. Malam Jumat menjadi waktu yang paling diwaspadainya,
Karena pada malam itulah ia melihat adiknya Gilang membawa nampan serupa, menandakan bahwa ritual tersebut adalah kegiatan yang rutin dan terstruktur. Dorongan rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan akan hal yang tidak diketahui, akhirnya mendorong Rizky untuk mengambil resiko yang sangat besar. Ia memutuskan untuk mengintip ke dalam gudang, tempat yang selama ini terasa paling angker dan tertutup di rumah itu. Tepat pukul 9 malam, ketika Pak Danu, Ibu Sari, dan Gilang serta adik-adiknya sudah berada di kamar masing-masing untuk tidur, Rizky diam-diam menyelinap ke belakang. Langkahnya di lorong terasa berat. Setiap hembusan napasnya terdengar keras di tengah keheningan malam yang menusuk. Kehadiran atap terbuka di atas gudang seolah-olah membuatnya merasa sangat terekspos, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan langit malam. Rasa takut yang nyata mulai merayap naik, namun Rizky tahu ia harus melakukan ini untuk memahami apa yang sebenarnya ia hadapi. Dengan sangat hati-hati, Rizky masuk ke dalam gudang, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang kotor dan usang, benar-benar menyerupai tempat pembuangan. Di sudut ruangan, tergeletak nampan yang ditutup kain putih. Jantung Rizky berdetak kencang seperti jenderang, namun ia memantapkan hati, membuka penutup kain putih itu perlahan. Di bawah kain itu, tersembunyi sebuah koleksi benda pusaka yang membuat darah Rizky serasa membeku. Ada 7 jenis keris yang tertata rapi, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Masing-masing memancarkan aura mistis yang berbeda. Rizky mengenali beberapa di antaranya dari cerita-cerita legenda, seperti semar mesem yang dipercaya untuk pengasihan, dan jaran goyang yang dikenal untuk memikat. Benda-benda ini jelas bukan sekedar koleksi antik biasa, melainkan instrumen untuk praktik spiritual, atau lebih tepatnya, pesugihan. Di samping keris-keris itu, terdapat berbagai jenis sesajen, yang terdiri dari kopi manis, kopi pahit, susu, dan air putih. Semuanya tertata dalam wadah-wadah kecil. Ritual sesajen ini adalah penanda yang jelas dari pemujaan terhadap entitas gaib tertentu. Namun, yang paling menarik perhatian Rizky dan yang paling membuat ia terperanjat adalah sebuah benda di sudut ruangan yang disebut pendaringan. Benda itu adalah wadah beras yang terbuat dari gentong tanah liat yang juga ditutup dengan kain putih, sebuah simbol kemakmuran dalam tradisi Jawa. Rizky ingat betul bahwa Ibu Sari tidak pernah terlihat membeli beras dalam jumlah besar. Hanya sesekali membeli sayuran atau lauk pauk, namun persediaan nasi di rumah itu selalu berlimpah ruah, cukup untuk memberi makan keluarga besar dan teman-teman yang sering menginap. Rasa penasaran yang tak tertahankan membuat ia mengangkat penutup pendaringan itu. Di dalamnya, ia melihat butiran beras yang sangat sedikit, mungkin hanya sekitar 2 liter. Namun beras itu seolah-olah tidak pernah berkurang. Sebuah fenomena yang mustahil secara logika. Pada saat itu, semua potongan teka-teki itu menyatu menjadi satu. Keanehan Pak Danu dan Ibu Sari, keramahan berlebihan, uang dan makanan yang tak terbatas, dan keberadaan sesajen serta keris, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan. Keluarga Gilang terlibat dalam praktik pesugihan. Rizky menyadari bahwa kemakmuran yang ia lihat adalah hasil dari perjanjian gelap, dan ia, sebagai tamu yang paling sering menginap, menikmati segala fasilitas yang berasal dari sumber yang najis dan berbahaya. Dengan hati yang hancur dan diliputi ketakutan, ia menutup kembali nampan dan pendaringan itu, bergegas keluar dari gudang sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Ia menyimpan rahasia mengerikan ini di dalam hati, tidak berani menceritakannya kepada Gilang atau teman-teman yang lain, takut dianggap mencemarkan nama baik atau mengarang cerita. Namun kini ia tahu, ia harus sangat berhati-hati, karena ia bukan lagi sekedar tamu, melainkan seseorang yang telah mengintip ke dalam kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah ia buka. Setelah penemuan yang mengejutkan di dalam gudang, Rizky kembali ke kamar, namun tidurnya tidak lagi nyenyak, diganggu oleh bayangan keris dan aroma sesajen yang melekat di ingatannya. Sekitar pukul 12 malam, ia terbangun dengan dorongan kuat untuk mengambil wudhu, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk menenangkan hati. Sambil berjalan menuju kamar mandi yang terletak di ujung lorong, melewati area gudang yang baru saja ia selidiki, ia merasakan sebuah kehadiran yang sangat berat dan dingin, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi padat dan sulit ditembus. Perasaan itu semakin kuat ketika ia selesai mengambil wudhu dan hendak kembali ke kamar.
Saat ia membalikan badan, matanya langsung berhadapan dengan sosok yang tingginya menjulang, jauh melebihi batas pandang normalnya, bahkan hingga menembus atap terbuka di atas kepalanya. Sebuah pemandangan yang membuat akal sehatnya langsung lumpuh. Sosok itu adalah entitas yang menyeramkan. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu-bulu hitam yang lebat dan rambutnya panjang tergerai hingga menyentuh lantai, menciptakan sebuah tirai gelap yang memblokir lorong itu sepenuhnya. Itu adalah manifestasi visual dari entitas yang menjaga rumah pesugihan tersebut. Kemungkinan besar adalah Genruwo atau Wewe Gombel, makhluk yang dikenal karena ukuran dan wujudnya yang menakutkan. Sosok itu berdiri tegak, tepat di tengah-tengah lorong, di antara Rizky dan Gilang, membuat Rizky terperangkap dalam ketakutan yang mencekik. Dalam keheningan yang mematikan itu, Rizky tidak berani bergerak. Ia sadar, langkah kakinya akan membawanya melewati selangkangan makhluk raksasa itu, dan aluri spiritualnya berteriak memperingatkan bahwa melangkah di bawah makhluk gaib adalah tindakan yang sangat berbahaya, sebuah pelanggaran batas yang bisa menimbulkan konsekuensi fatal. Seluruh tubuh Rizky bergetar, namun ia hanya bisa melakukan satu hal, berzikir dan beristighfar dalam hati, memohon perlindungan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, takut jika suara kecilnya akan menarik perhatian makhluk itu lebih jauh. Ia berdiri di sana, seperti patung yang membeku, menunggu dengan nafas tertahan. Setelah momen yang terasa seperti keabadian, makhluk hitam raksasa itu mulai bergerak. Perlahan namun pasti, ia berjalan, bukan menuju kamar mandi atau ruang tengah, melainkan langsung menuju gudang tempat sesajen dan keris-keris itu berada. Sosok itu masuk dan menghilang di balik bayangan gudang, di mana energi ritual terasa paling kental. Begitu makhluk itu lenyap dari pandangan, Rizky tidak menyia-nyiakan waktu. Seluruh tegangan yang menumpuk di tubuhnya mendadak terlepas, digantikan oleh dorongan adrenalin yang dahsyat. Ia berlari cepat kilat, langkahnya yang tadinya terasa berat kini menjadi ringan oleh ketakutan, melompat kembali ke kamar dan langsung mengunci pintu. Gilang yang terbangun karena suara gedoran dan nafas Rizky yang terengah-engah bertanya dengan wajah mengantuk. "Kenapa, Lai?" Rizky yang masih diliputi oleh syok memilih untuk berbohong. Ia tidak ingin Gilang mencurigai bahwa ia telah mengintip rahasia gelap rumah tersebut. Ia hanya menjawab tidak ada apa-apa, menyembunyikan pertemuan mengerikan itu di balik senyum yang dipaksakan. Ia kemudian melanjutkan sholat malamnya, tetapi kali ini ia merasa bahwa setiap ayat yang ia baca adalah perisai yang sangat dibutuhkan. Namun pikiran tentang makhluk hitam raksasa yang masuk ke gudang terus mengganggunya. Ia kini tahu ia bukan lagi hanya tamu yang menikmati keramahan, melainkan penonton yang tidak sengaja dari sebuah drama horor yang mengerikan. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa telah menarik perhatian sang pemain utama dari drama itu. Ketakutan itu membuatnya waspada, sebuah kewaspadaan yang menyelamatkan hidupnya. Karena ia mulai menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia terima di rumah itu hanyalah umpan belaka. Kejadian ini terus berlanjut, semakin intens dan personal. Pada malam Jumat berikutnya, Rizky terbangun lagi. Kali ini sosok yang duduk di sampingnya adalah seorang perempuan, bukan lagi mirip Gilang. Sosok itu memancarkan bau amis yang menyengat, bau darah yang kental dan pekat, membuat udara di kamar terasa mual dan berat. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi seluruh tubuhnya, dan ketika ia menoleh, ia melihat wajahnya yang rusak dan hancur, seolah-olah dagingnya telah terkelupas, memperlihatkan darah dan luka yang mengerikan, sebuah wujud yang biasa diasosiasikan dengan kuntilanak atau pocong wanita. Ketakutan Rizky mencapai puncaknya, ia tidak berani berteriak, hanya bisa membangunkan Gilang dengan guncangan keras. Gilang yang terbangun lagi-lagi tidak melihat apa-apa. Sosok itu sudah menghilang, meninggalkan Rizky dengan trauma dan bau amis darah yang masih tercium samar di udara. Gilang tanpa merasa bersalah, kembali menyalahkan Rizky. "Mungkin dia mau kasih lu jimat itu, Lai, lu pasti orang pilihan." Rizky hanya bisa menggeleng, merasa lemas dan putus asa. Ia tahu, ia sedang menjadi target dari entitas-entitas yang menjaga rumah pesugihan itu, dan setiap kunjungan adalah sebuah ritual penjemputan yang gagal. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekedar teman, melainkan calon tumbal yang sedang diuji dan dipersiapkan, sebuah pemikiran yang membuat tenggorokannya tercekat oleh ketakutan yang sesungguhnya. Ia harus pergi, dan ia harus pergi sekarang. Meskipun rasa takut telah mendominasi, Rizky masih terpaksa tinggal beberapa hari lagi, menunggu momen yang tepat untuk melarikan diri tanpa menimbulkan kecurigaan. Selama hari-hari terakhir itu, intensitas gangguan semakin meningkat, seolah-olah para penjaga gaib di rumah itu merasa tidak sabar dan terus mendesak. Suatu malam, lampu di seluruh rumah Gilang padam, sebuah pemadaman listrik yang total menyisakan kegelapan yang pekat.
Rizky yang sedang berbaring mencoba menenangkan diri, namun perhatiannya teralih ketika ia melihat cahaya dari celah kolong pintu kamarnya. Cahaya itu datang dari ruang tengah, tempat yang seharusnya juga gelap gulita. Ketika ia mengintip dari celah sempit itu, ia melihat sebuah cahaya merah yang berkedip-kedip menyerupai bola api memenuhi ruang tengah dengan kilatan yang menyeramkan. Ia membangunkan Gilang. "Lang, lihat tuh, lampu di ruang tengah nyala, tapi kok kedip-kedip merah gitu?" Gilang yang selalu meremehkan membuka pintu. Seketika cahaya merah itu menghilang, digantikan oleh kegelapan yang sempurna. Gilang kembali menyimpulkan bahwa itu hanya perasaan Rizky. Namun Rizky tahu, ia sedang dipermainkan oleh entitas di rumah itu. Sebuah upaya untuk menguji mentalnya dan menanamkan rasa takut yang mendalam. Keesokan harinya, saat hendak membuat kopi di dapur, Rizky sekali lagi mengalami penampakan yang tak terduga. Dapur itu memiliki atap terbuka, hanya ditopang oleh balok-balok kayu horizontal. Ketika Rizky mendongak, matanya bertemu dengan sosok seorang ibu-ibu bertubuh gemuk, mengenakan kebaya tradisional dan bersanggul besar atau konde, sedang nangkring atau duduk di salah satu balok kayu di atasnya. Wajahnya datar, namun tatapannya mengarah lurus ke Rizky. Terkejut dan ketakutan, Rizky langsung membatalkan niatnya membuat kopi, berbalik badan dan buru-buru keluar dari dapur. Gilang yang bertanya mengapa ia kembali tanpa membawa kopi, dijawab dengan kebohongan. "Kopinya habis, Lang." Namun, Gilang yang sudah terbiasa dengan kebohongan Rizky, pergi sendiri ke dapur untuk mengecek. Ketika Gilang kembali, ia membawa kopi dan berkata, "Tuh kan, kopinya ada. Lu bohongin gua lagi." Rizky akhirnya mengaku dengan jujur. "Gua takut, Lang. Tadi di balok atas ada ibu-ibu gemuk pakai kebaya. Itu yang gua takutin." Gilang bukannya ketakutan malah tertawa. "Oh, yang itu. Itu juga penjaga sini. Dia lagi nungguin lu. Dia pengen lu betah." Semua penampakan ini yang semakin intens dan personal membuat Rizky sadar bahwa ia telah melewati batas aman seorang tamu. Gilang terus mencoba merayu Rizky untuk bertemu langsung dengan para penjaga itu, memberinya instruksi untuk menunggu di lorong yang gelap, tempat yang katanya merupakan jalur keluar masuk para entitas. Namun, Rizky menolak dengan keras. Ia tahu, tawaran Gilang adalah tawaran untuk menjadi tumbal, sebuah panggilan yang tidak akan ia penuhi. Ia merasa terisolasi karena teman-teman lain, Dika, Bima, dan Fajar tidak pernah mengalami penampakan apapun. Seolah-olah hanya Rizky yang dipilih dan ditargetkan secara khusus. Ia kini menyadari bahwa kemewahan dan kebaikan yang ia terima adalah bagian dari proses penggemukan tumbal. Sebuah ritual di mana calon korban diberi kenyamanan dan dipuaskan keinginannya sebelum dipersembahkan. Pikirannya terpenuhi oleh rasa ngeri yang dingin, dan ia tahu ia harus pergi. Namun, ia juga tahu penjaga rumah itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Rasa ingin tahu telah berubah menjadi mimpi buruk, dan satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri secepatnya dari rumah yang mematikan itu. Sebuah rumah yang seolah-olah telah menandai dirinya sebagai properti baru bagi para makhluk gaib penjaga pesugihan. Malam itu, malam yang sunyi, menjadi puncak dari segala teror yang pernah Rizky alami di rumah Gilang. Setelah Gilang selesai menonton film dan mereka berdua memutuskan untuk tidur, Rizky kembali terbangun di tengah malam, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sebuah firasat buruk yang menusuk. Ia merasakan adanya kehadiran di luar jendela kamar. Jendela yang menghadap langsung ke pekarangan luas dan rimbun dengan pohon-pohon tua. Dengan hati-hati, Rizky mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihat sosok tinggi, berpakaian putih kusam, berdiri tegak di depan pohon mangga. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun seluruh tubuhnya, terutama bagian kakinya, terlihat kotor, tertutup oleh lumpur atau tanah yang kering. Seolah-olah
ia baru saja keluar dari liang kubur yang basah. Wajahnya yang ditutupi oleh kain putih itu hanya menyisakan bentuk samar yang mengerikan. Rizky langsung mengenali sosok itu, Pocong. Namun pocong ini berbeda dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Pocong itu mulai bergerak, bukan dengan melompat-lompat seperti yang sering diceritakan, melainkan melayang, dengan gerakan yang sangat lambat dan aneh, seolah-olah ia sedang berproses. Ketika pocong itu bergerak sedikit ke samping, Rizky melihat detail wajahnya dengan lebih jelas. Wajah itu hancur, menyerupai gumpalan tanah yang telah menyatu dengan kain kafan, sebuah wujud yang paling menakutkan yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ketakutan Rizky melampaui batas kewarasan. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ngeri ke arah jendela. Ia memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Namun ketika ia membukanya lagi, pocong itu sudah berada lebih dekat, melayang perlahan menuju area garasi di dekat pohon nangka. Rizky mencoba membangunkan Gilang, yang seperti biasa tidak melihat apa-apa ketika ia membuka pintu dan mengecek keluar. Gilang kembali menuduh Rizky hanya melindur, namun Rizky tahu apa yang ia lihat adalah kenyataan yang paling pahit. Setelah Gilang kembali tidur, Rizky kembali ke tempat tidurnya, namun matanya tidak bisa lagi terpejam. Ia merasa kedinginan yang menusuk dan tubuhnya mulai bergemetar. Ia mencoba untuk berzikir, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa, seolah-olah jiwanya telah diambil alih oleh ketakutan yang absolut. Ia merasa mual, kepalanya pusing, dan tiba-tiba kesadarannya mulai meredup. Ia jatuh pingsan di tempat tidurnya, sebuah reaksi fisik terhadap teror spiritual yang baru saja ia alami. Pocong yang kotor dan terbang dengan cara yang aneh itu adalah manifestasi terburuk dari semua entitas yang menjaga rumah pesugihan itu. Seolah-olah ia adalah penjemput terakhir yang diutus untuk mengambilnya. Ketika Rizky sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di kamar Gilang, namun tubuhnya terasa sangat lemah dan panas. Ia demam tinggi, seluruh persendiannya terasa sakit, dan ia muntah-muntah, seolah-olah tubuhnya secara paksa mencoba mengeluarkan racun yang telah dimasukkan ke dalamnya selama berbulan-bulan. Ia sakit selama 3 hari penuh, sebuah kondisi yang membuat seluruh keluarga Gilang panik. Namun di tengah kepanikan itu, Rizky merasakan sedikit kelegaan. Ia kini memiliki alasan yang sangat kuat untuk pulang. Ia tidak bisa lagi menunda kepulangannya, karena ia tahu tinggal lebih lama di rumah itu berarti kematian yang pasti. Ketakutan yang ia rasakan terhadap pocong itu jauh melampaui batas rasa takutnya terhadap makhluk hitam besar atau ibu-ibu berkebaya. Itu adalah teror yang menembus hingga ke sumsum tulangnya, sebuah pengalaman yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Rizky memaksa dirinya untuk meminta izin pulang, mengatakan bahwa ia perlu dirawat oleh keluarganya. Gilang, meskipun tampak enggan, tidak bisa menolak permintaan itu. Rizky berhasil meloloskan diri, namun ia pulang bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai korban yang terluka parah, membawa serta benang-benang gaib yang masih mengikatnya pada pesugihan gelap di rumah Gilang. Malam itu, malam yang sunyi, menjadi puncak dari segala teror yang pernah Rizky alami di rumah Gilang. Setelah Gilang selesai menonton film dan mereka berdua memutuskan untuk tidur, Rizky kembali terbangun di tengah malam, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sebuah firasat buruk yang menusuk. Ia merasakan adanya kehadiran di luar jendela kamar, jendela yang menghadap langsung ke pekarangan luas dan rimbun dengan pohon-pohon tua. Dengan hati-hati, Rizky mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihat sosok tinggi, berpakaian putih kusam, berdiri tegak di depan pohon mangga. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, namun seluruh tubuhnya, terutama bagian kakinya, terlihat kotor, tertutup oleh lumpur atau tanah yang kering, seolah-olah ia baru saja keluar dari liang kubur yang basah. Wajahnya yang ditutupi oleh kain putih itu hanya menyisakan bentuk samar yang mengerikan.
Rizky langsung mengenali sosok itu, Pocong. Namun pocong ini berbeda dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Pocong itu mulai bergerak, bukan dengan melompat-lompat seperti yang sering diceritakan, melainkan melayang, dengan gerakan yang sangat lambat dan aneh, seolah-olah ia sedang berproses. Ketika pocong itu bergerak sedikit ke samping, Rizky melihat detail wajahnya dengan lebih jelas. Wajah itu hancur, menyerupai gumpalan tanah yang telah menyatu dengan kain kafan, sebuah wujud yang paling menakutkan yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ketakutan Rizky melampaui batas kewarasan. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ngeri ke arah jendela. Ia memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Namun ketika ia membukanya lagi, pocong itu sudah berada lebih dekat, melayang perlahan menuju area garasi di dekat pohon nangka. Rizky mencoba membangunkan Gilang, yang seperti biasa tidak melihat apa-apa ketika ia membuka pintu dan mengecek keluar. Gilang kembali menuduh Rizky hanya melindur, namun Rizky tahu apa yang ia lihat adalah kenyataan yang paling pahit. Setelah Gilang kembali tidur, Rizky kembali ke tempat tidurnya, namun matanya tidak bisa lagi terpejam. Ia merasa kedinginan yang menusuk dan tubuhnya mulai bergemetar. Ia mencoba untuk berzikir, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa, seolah-olah jiwanya telah diambil alih oleh ketakutan yang absolut. Ia merasa mual, kepalanya pusing, dan tiba-tiba kesadarannya mulai meredup. Ia jatuh pingsan di tempat tidurnya, sebuah reaksi fisik terhadap teror spiritual yang baru saja ia alami. Pocong yang kotor dan terbang dengan cara yang aneh itu adalah manifestasi terburuk dari semua entitas yang menjaga rumah pesugihan itu. Seolah-olah ia adalah penjemput terakhir yang diutus untuk mengambilnya. Ketika Rizky sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di kamar Gilang, namun tubuhnya terasa sangat lemah dan panas. Ia demam tinggi, seluruh persendiannya terasa sakit, dan ia muntah-muntah, seolah-olah tubuhnya secara paksa mencoba mengeluarkan racun yang telah dimasukkan ke dalamnya selama berbulan-bulan. Ia sakit selama 3 hari penuh, sebuah kondisi yang membuat seluruh keluarga Gilang panik. Namun di tengah kepanikan itu, Rizky merasakan sedikit kelegaan. Ia kini memiliki alasan yang sangat kuat untuk pulang. Ia tidak bisa lagi menunda kepulangannya, karena ia tahu tinggal lebih lama di rumah itu berarti kematian yang pasti. Ketakutan yang ia rasakan terhadap pocong itu jauh melampaui batas rasa takutnya terhadap makhluk hitam besar atau ibu-ibu berkebaya. Itu adalah teror yang menembus hingga ke sumsum tulangnya, sebuah pengalaman yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Rizky memaksa dirinya untuk meminta izin pulang, mengatakan bahwa ia perlu dirawat oleh keluarganya. Gilang, meskipun tampak enggan, tidak bisa menolak permintaan itu. Rizky berhasil meloloskan diri, namun ia pulang bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai korban yang terluka parah, membawa serta benang-benang gaib yang masih mengikatnya pada pesugihan gelap di rumah Gilang. Kepulangan Rizky dari Cibinong disambut dengan kelegaan bercampur kekhawatiran yang mendalam oleh ibunya di rumah. Tubuhnya lemah tak berdaya, demamnya tak kunjung turun, dan sorot matanya yang kosong memancarkan kengerian yang tak terungkapkan. Dalam kondisi sakit, Rizky hanya mampu menceritakan sepotong-sepotong perihal kegelisahan dan ketidakbetahannya saat berada di rumah sendiri selama 2 bulan terakhir. Sebuah keadaan yang selalu membuatnya kembali ke rumah Gilang, tempat ia merasa nyaman secara fisik namun tersiksa secara batiniah. Ibunya, yang sedih melihat kondisi putranya, menceritakan segala kekhawatirannya kepada ayahnya, Pak Eko. Pak Eko, yang dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan spiritual dan pemahaman mendalam tentang hal-hal gaib, segera menyadari bahwa kegelisahan Rizky bukan berasal dari masalah fisik biasa, melainkan dari gangguan spiritual yang sangat serius. Pak Eko tidak perlu mendengar cerita lengkap dari Rizky, ia hanya perlu melihat kondisi putranya yang compang-camping secara batiniah, dengan aura yang keruh dan cemas. Ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dengan caranya sendiri, sebuah ritual kecil yang ia lakukan dengan sangat hati-hati.
Ia mengambil segelas air putih, membacakan beberapa doa dan mantra ke dalamnya, kemudian menyuruh Rizky meminumnya. Ketika Rizky meminum air yang telah didoakan itu, Pak Eko mulai melihat segala sesuatu yang telah terjadi pada putranya selama berbulan-bulan ia tinggal di rumah Gilang. Semua detail terungkap di mata batinnya. Keramahan yang berlebihan, kemewahan yang janggal, dan serangkaian penampakan gaib yang telah membuat Rizky trauma. Setelah selesai dengan ritual air putihnya, Pak Eko menatap Rizky dengan tatapan serius namun lembut. Ia membuka tirai misteri itu perlahan, mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah Rizky bayangkan. Nak, selama kamu di sana, kamu tidak sedang menginap biasa. Kamu sedang dipelihara, ujar Pak Eko. Suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Ia kemudian menjelaskan tentang makanan yang sering Rizky santap di rumah Gilang. Kamu makan kembang 7 rupa, bukan jamur kuping. Kamu makan cacing yang disajikan sebagai soun putih. Jelasnya, merujuk pada hidangan-hidangan aneh yang selalu disajikan oleh Ibu Sari dan yang terasa sangat lezat di lidah Rizky. Sebuah kelezatan yang ternyata adalah racun bagi jiwanya. Ia juga menjelaskan bahwa uang saku yang diberikan setiap hari, yang jumlahnya cukup besar, adalah bagian dari ritual yang sama. Kamu digemukkan, Nak. Kamu adalah tumbal yang mereka pilih. Katanya, sebuah kalimat yang menghantam Rizky seperti palu godam. Pak Eko menjelaskan bahwa di antara kelima sahabat itu, Rizky, Gilang, Dika, Bima, dan Fajar, hanya Rizky yang memiliki aura yang paling cocok dan tubuh yang paling kuat untuk dijadikan persembahan dalam praktek pesugihan itu. Kehadirannya di rumah itu adalah sebuah proses seleksi yang disengaja. Rizky, dengan segala kepolosannya, telah menjadi korban yang sempurna. Proses penggemukan ini dirancang agar calon tumbal merasa sangat nyaman dan bahagia, dipuaskan segala hasratnya sehingga arwahnya menjadi bersih dan siap untuk dipersembahkan kepada entitas yang meminta. Pak Eko kemudian mengungkapkan detail yang paling mengerikan. Nah, selama kamu di sana, kamu tidak sedang menginap biasa. Kamu sedang dipelihara, ujar Pak Eko. Suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Ia kemudian menjelaskan tentang makanan yang sering Rizky santap di rumah Gilang. Kamu makan kembang 7 rupa, bukan jamur kuping. Kamu makan cacing yang disajikan sebagai soun putih. Jelasnya, merujuk pada hidangan-hidangan aneh yang selalu disajikan oleh Ibu Sari dan yang terasa sangat lezat di lidah Rizky. Sebuah kelezatan yang ternyata adalah racun bagi jiwanya. Ia juga menjelaskan bahwa uang saku yang diberikan setiap hari, yang jumlahnya cukup besar, adalah bagian dari ritual yang sama. Kamu digemukkan, Nak. Kamu adalah tumbal yang mereka pilih, katanya. Sebuah kalimat yang menghantam Rizky seperti palu godam. Pak Eko menjelaskan bahwa di antara kelima sahabat itu, Rizky, Gilang, Dika, Bima, dan Fajar, hanya Rizky yang paling cocok dan tubuh yang paling kuat untuk dijadikan persembahan dalam praktik pesugihan itu. Kehadirannya di rumah itu adalah sebuah proses seleksi yang disengaja. Rizky, dengan segala kepolosannya, telah menjadi korban yang sempurna. Proses penggemukan ini dirancang agar calon tumbal merasa sangat nyaman dan bahagia, dipuaskan segala hasratnya sehingga arwahnya menjadi bersih dan siap untuk dipersembahkan kepada entitas yang meminta. Pak Eko kemudian mengungkapkan detail yang paling mengerikan. Kamu di sana sudah 30 hari, Nak. Jika kamu bertahan hingga 40 hari, nyawamu sudah pasti akan diambil. Kamu pulang di waktu yang sangat tepat. Itu pertolongan Tuhan, ucap Pak Eko. Menunjukkan bahwa Rizky lolos dari maut hanya karena ia tidak mencapai batas waktu yang ditetapkan, sebuah batas yang hanya tinggal 10 hari lagi. Rizky yang mendengar penjelasan itu hanya bisa menangis, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang baru saja ia lewati, dan betapa liciknya keluarga Gilang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga kedua. Pak Eko, yang kini memahami sepenuhnya situasi Rizky, tidak menyia-nyiakan waktu. Ia tahu, meskipun Rizky sudah meninggalkan rumah Gilang, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Entitas yang menjaga pesugihan itu, yang Rizky temui sebagai makhluk hitam raksasa, masih menempel pada putranya, sebuah ikatan ghaib yang terbentuk selama proses penggemukan tumbal.
Entitas itu adalah bagian dari perjanjian. Dan kini, karena calon tumbalnya melarikan diri, entitas itu mengikutinya, menuntut haknya. Pak Eko menyadari bahwa makhluk itu harus segera dilepaskan dari tubuh Rizky dan dikembalikan ke tempat asalnya sebelum ia dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada fisik dan mental putranya. Pak Eko kemudian memulai ritual penyembuhan yang intens, sebuah proses yang bagi Rizky terasa menyakitkan dan menegangkan. Rizky bisa merasakan aura dingin dan berat yang keluar dari tubuhnya, sebuah sensasi yang ia kenali sebagai kehadiran makhluk hitam itu. Pak Eko menggunakan berbagai media, termasuk garam kasar dan air yang sudah didoakan. Namun ritual ini bukanlah proses yang mudah. Itu adalah pertarungan spiritual antara Pak Eko dan entitas goib yang kuat itu, yang selama ini telah diberi makan dan dihormati oleh keluarga Gilang. Dalam proses pengobatan itu, Pak Eko memanggil entitas itu, berbicara dengannya, dan memaksanya untuk melepaskan Rizky. Di tengah ritual yang sunyi, terjadi sebuah keajaiban yang mengerikan. Di sudut ruangan, tergeletak sebilah golok milik Pak Eko di atas meja. Tiba-tiba, golok itu bergerak, berdiri tegak tanpa ada yang menyentuh, dan kemudian bergetar hebat. Sebuah tanda bahwa entitas itu sedang melawan dengan sekuat tenaga, menunjukkan bahwa ia tidak rela melepaskan calon tumbal yang telah ia jaga dan inginkan. Pak Eko dengan segenap kekuatan spiritualnya terus menekan, dan akhirnya makhluk itu terpaksa menyerah. Pak Eko kemudian menjelaskan kepada Rizky bahwa makhluk itu telah berhasil dilepaskan, namun ia tidak bisa dibiarkan berkeliaran. "Dia masih di sini, di sampingmu," kata Pak Eko menunjuk ke samping Rizky. "Besok, kamu harus mengantarnya pulang. Kamu yang membawanya pergi, kamu juga yang harus mengembalikannya ke rumah Gilang, ke tempat di mana ia seharusnya berada." Rizky, meskipun masih trauma dan lemas, mengangguk patuh. Ia tahu ini adalah bagian terakhir dari cobaan beratnya. Perintah Pak Eko untuk mengantar pulang entitas itu adalah kunci untuk memutuskan ikatan goib yang tersisa. Dalam pandangan batinnya, Pak Eko menjelaskan bahwa entitas hitam besar itu kini duduk di samping Rizky, seolah-olah ia adalah seorang penumpang yang harus diantar kembali. Proses ini harus dilakukan dengan niat yang kuat dan tanpa rasa takut. Rizky tahu, ia harus kembali ke pekarangan rumah yang hampir merenggut nyawanya itu. Sebuah perjalanan yang terasa seperti berjalan menuju kematian, namun ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa benar-benar bebas dari jeratan pesugihan keluarga Gilang. Ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya demi mendapatkan kembali jiwanya yang hampir hilang. Keesokan harinya, Rizky yang ditemani oleh tekad yang kuat dari ayahnya bersiap untuk melaksanakan tugas terakhir, mengantar kembali entitas hitam besar itu ke rumah Gilang. Perjalanan dari Depok ke Cibinong terasa sangat panjang dan menegangkan. Rizky mengendarai motornya, dan meskipun ia tidak bisa melihatnya, ia tahu bahwa makhluk gaib itu duduk di jok belakang, sebuah penumpang tak kasat mata yang membawa aura dingin dan berat di sepanjang perjalanan. Setiap putaran roda adalah langkah menuju tempat yang paling ia takuti, namun ia terus memantapkan hati, fokus pada instruksi ayahnya. Ketika ia tiba di gerbang rumah Gilang yang luas dan rimbun, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani masuk ke dalam, apalagi bertemu dengan Gilang atau orang tuanya. Rizky memarkir motornya tepat di depan pintu pekarangan, tempat ia pertama kali melangkah masuk dan memulai petaka ini. Sesuai instruksi Pak Eko, ia hanya perlu menurunkan penumpangnya di depan rumah. Rizky berhenti, memejamkan mata, dan mengucapkan doa dalam hati, sebuah permohonan agar entitas itu kembali ke tuanya dan melepaskannya sepenuhnya. Ia membayangkan makhluk itu turun dari motor, kembali ke dalam lorong gelap yang menjadi tempat tinggalnya. Setelah ia merasa bahwa tugasnya selesai, Rizky buru-buru memutar motornya, berbalik, dan tancap gas, ingin segera meninggalkan tempat terkutuk itu sejauh mungkin. Namun, saat ia berbalik dan hendak pergi, kakinya menginjak sesuatu yang terasa aneh dan lembek di tanah tepat di depan gerbang pekarangan.
Ia tidak sempat melihat apa itu, tetapi sensasi injakan itu langsung disusul oleh rasa sakit yang menusuk, sebuah kejutan energi yang terasa seperti sengatan listrik dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rizky terus mengemudi, rasa sakit di kakinya semakin parah, dan ia menyadari ini bukanlah kecelakaan biasa. Inilah jejak yang ditinggalkan oleh ritual pesugihan itu. Ia baru saja mengembalikan tumbal yang mereka inginkan, dan sebagai balasan atas kegagalan mereka mengambil seluruh tubuhnya, mereka mengambil sebagian dari dirinya. Saat ia tiba kembali di rumah, rasa sakit di kakinya sudah tidak tertahankan. Kaki kanan Rizky, dari telapak hingga lutut, mulai menunjukkan perubahan yang mengerikan. Kulitnya membengkak, warnanya berubah menjadi kehitangan, dan di beberapa bagian sudah mulai membusuk mengeluarkan bau busuk yang menyengat, bau yang tidak seperti bau luka biasa, melainkan bau yang menyerupai daging mati yang telah lama terkubur di dalam tanah. Sebuah wujud yang mengingatkan Rizky pada pocong yang dipenuhi lumpur yang ia lihat di malam terornya. Rizky yang lemah karena trauma dan sakit hanya bisa pasrah. Pak Eko yang langsung menyadari apa yang telah terjadi, menggelengkan kepala dengan sedih. Ia tahu kaki Rizky telah menjadi korban terakhir dari pesugihan itu, sebuah buang sial yang ditimpakan pada bagian tubuhnya sebagai pengganti nyawanya yang gagal diambil. Kondisi kaki Rizky memburuk dengan sangat cepat, jauh melampaui kemampuan medis biasa untuk menanganinya. Pembusukan itu menyebar tanpa bisa dihentikan. Sebuah luka gaib yang menampakkan diri dalam bentuk fisik yang mengerikan. Bau busuk yang keluar dari kakinya sangat menyengat dan tidak tertahankan, membuat orang-orang di sekitarnya mual. Ketika Rizky dibawa ke rumah sakit, dokter-dokter yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Luka itu tidak memiliki pola infeksi yang biasa. Seolah-olah seluruh sel dan jaringan di kaki itu mati secara bersamaan. Bahkan, ketika perawat mencoba membersihkannya, beberapa di antara mereka muntah dan tidak sanggup melanjutkan. Sebuah reaksi yang menunjukkan betapa kuatnya energi negatif yang menyelimuti luka itu. Para ahli medis menyerah, mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengatasi penyakit yang berasal dari ranah non-medis. Pak Eko, yang selama ini mengawasi proses penyembuhan Rizky, tahu bahwa tidak ada gunanya lagi melawan. Kaki itu telah menjadi tumbal pengganti, sebuah wadah tempat kutukan pesugihan itu ditahan agar tidak menyebar ke seluruh tubuh Rizky. Melalui pandangan batinnya, ia menyadari bahwa kaki itu telah mati secara spiritual saat Rizky menginjakkan kakinya di pekarangan Gilang. Pak Eko mengambil keputusan yang paling sulit dan menyakitkan sebagai seorang ayah. Ia memanggil Rizky dan mengatakan, "Nak, kaki ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah menjadi milik mereka, menjadi sial yang menahan nyawamu agar tidak ditarik. Kita harus memotongnya dan menguburnya, atau racun gaib ini akan merenggut seluruh tubuhmu." Rizky, yang sudah terlalu lelah dan terlalu banyak menyaksikan kengerian, menerima keputusan itu dengan pasrah. Ia tahu, kehilangan satu kaki jauh lebih baik daripada kehilangan seluruh hidupnya. Setelah berkonsultasi dengan tim dokter, amputasi pun dilakukan, sebuah prosedur yang berat namun demi menyelamatkan nyawa Rizky. Yang paling mengerikan adalah proses setelahnya. Pak Eko melarang kaki yang telah diamputasi itu diperlakukan seperti sampah medis biasa. Ia menyuruh Rizky dan beberapa kerabat untuk membungkus kaki itu dengan kain kafan putih, sama seperti menguburkan jenazah, dan kemudian menguburnya di pekarangan rumah mereka. Sebuah ritual penguburan yang dimaksudkan untuk memutuskan ikatan gaib terakhir antara Rizky dan pesugihan itu. Kaki itu harus dikembalikan ke bumi dengan cara yang benar, sebagai pengorbanan terakhir yang tidak disengaja. Kaki Rizky kini telah hilang, sebuah harga yang harus ia bayar karena rasa ingin tahu dan persahabatan yang salah. Trauma fisik itu menambah trauma psikologis yang sudah ia alami. Setiap langkah yang ia ambil kini menjadi pengingat pahit akan pengalaman tumbal yang hampir merenggut nyawanya. Namun, dengan kehilangan kaki itu, Rizky merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban gaib yang selama ini menimpanya telah terlepas. Ia diselamatkan tepat pada waktunya, sebuah mukjizat yang didapatkan melalui pengorbanan yang ekstrim. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari jerat pesugihan itu. Namun ia juga yang menanggung bekas luka yang paling dalam.
sebuah kenang-kenangan fisik yang tidak akan pernah hilang tentang bahaya persahabatan palsu dan kekejaman praktek pesugihan. Setelah tragedi yang hampir merenggut nyawanya itu, Rizky memutuskan semua kontak dengan Gilang dan keluarganya. Rumah Gilang, yang dulu menjadi tempatnya mencari kenyamanan, kini menjadi simbol dari pengkhianatan dan kengerian. Rizky menyadari bahwa persahabatan mereka hanyalah sebuah drama yang diatur, di mana ia adalah tokoh utama yang ditakdirkan untuk menjadi persembahan. Luka di kakinya, baik fisik maupun spiritual, terlalu dalam untuk diabaikan, dan ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke sana, bahkan sekadar untuk mengkonfrontasi Gilang. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Rizky mulai mendengar kabar burung dari Fajar dan teman-teman lain yang juga menjauhi Gilang, meskipun mereka tidak tahu alasan yang sebenarnya. Kabar yang datang sangatlah tragis dan mengerikan, sebuah akhir yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga itu. Pak Danu, ayah Gilang itu mulai menunjukkan gejala kelainan mental yang parah. Ia sering terlihat tertawa sendiri, berbicara dengan sosok tak kasat mata, dan bertingkah laku seperti orang gila. Pak Danu, yang selama ini menjadi otak dan penanggung jawab utama pesugihan itu, akhirnya harus menanggung konsekuensi dari kegagalannya. Entitas yang ia sembah setelah gagal mendapatkan tumbal yang sempurna, yaitu Rizky, mulai memakan balik tuannya sendiri. Pak Danu tidak lama bertahan dalam kondisi gila itu. Ia meninggal dunia tak lama kemudian, sebuah kematian yang sepi dan mengenaskan. Kematian Pak Danu tidak mengakhiri rentetan musibah itu. Hanya berselang 40 hari setelah kematian suaminya, Ibu Sari juga menyusul. Ibu Sari yang menjadi perpanjangan tangan Pak Danu dalam ritual dan penggemukan Rizky juga menjadi korban dari perjanjian gelap itu. Tanpa tumbal pengganti dan tanpa ritual yang terus berjalan, kekayaan yang mereka dapatkan berubah menjadi malapetaka. Gilang dan adik-adiknya kini hidup sendirian di rumah besar itu, ditinggalkan oleh orang tua mereka yang mati dalam kondisi yang tidak wajar. Nasib Gilang sendiri pun tidak luput dari kutukan itu. Rizky mendengar kabar dari Fajar bahwa Gilang juga meninggal dunia tak lama kemudian, sebuah kematian mendadak yang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Rizky hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa Gilang, meskipun tidak bersalah secara langsung, tetap terikat pada karma buruk dari praktik pesugihan orang tuanya. Entah Gilang meninggal karena sial yang ditinggalkan atau karena ia juga mulai diburu oleh entitas yang sama, Rizky tidak mau mencari tahu. Kini, dari kelima sahabat itu, hanya tersisa Rizky, Dika, Bima, dan Fajar, sementara Gilang telah pergi menyusul orang tuanya. Rumah besar Gilang, yang selama ini menjadi kedok kemakmuran, kini benar-benar ditinggalkan. Rizky yang kembali ke Cibinong beberapa waktu kemudian, melihat rumah itu telah berubah menjadi reruntuhan yang menyedihkan. Pekarangannya dipenuhi semak belukar yang menjulang tinggi, dinding-dindingnya tumbuh lumut dan jamur, dan jendelanya tertutup rapat, memancarkan aura suram yang sangat pekat. Rumah itu, yang dulu ramai dengan tawa dan makanan, kini menjadi monumen bisu dari sebuah praktik jahat. Rizky hanya bisa menatap rumah itu dari jauhan, mengingat kembali masa-masa ia menikmati uang dan makanan yang ternyata berbau darah, dan betapa ia hampir menjadi bagian dari kesunyian abadi di tempat itu. Ia bersyukur diselamatkan oleh ayahnya, namun ia juga membawa luka yang tak tersembuhkan. Pengalaman ini mengajarkan Rizky sebuah pelajaran pahit yang sangat mahal. Tidak semua kebaikan itu tulus, dan kekayaan yang didapatkan dengan jalan pintas selalu menuntut harga yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Rizky kini menjalani hidupnya dengan penuh kewaspadaan, menjadi saksi bisu akan kekejaman pesugihan, dan satu-satunya bukti yang ia miliki adalah keberaniannya dan kehilangan salah satu kakinya. Rizky kembali merenungkan betapa rapuhnya batas antara keramahan dan bahaya. Ia mengingat kembali bagaimana Pak Danu dan Ibu Sari memainkan peran mereka dengan sangat sempurna. Kehangatan yang mereka tunjukkan, senyum yang selalu terukir, dan kesediaan mereka untuk memanjakan Rizky dan teman-temannya dengan uang dan makanan, semua itu adalah topeng yang begitu tebal, dirancang untuk menipu bahkan orang yang paling waspada sekalipun. Rizky tidak pernah menyangka bahwa di balik kerutan senyum Ibu Sari, tersembunyi niat busuk untuk mengubahnya menjadi persembahan yang lezat bagi makhluk gaib yang mereka pelihara.
Ia ingat bagaimana Ibu Sari selalu mendesaknya untuk makan, memuji masakan yang ternyata adalah hidangan najis yang terbuat dari cacing dan kembang 7 rupa. Ibu Sari dengan tangannya sendiri menyuapi calon tumbal yang akan dipersembahkan suaminya. Sebuah tindakan yang melampaui batas kekejaman manusia biasa. Rizky dengan mata batinnya yang kini terbuka, menyadari bahwa ia telah menjadi babi peliharaan yang sedang digemukkan sebelum hari penyembelihan tiba. Konsep tumbal yang begitu kejam bahwa calon korban harus dibuat bahagia dan sejahtera agar arwahnya menjadi bersih dan bernilai tinggi bagi entitas pesugihan membuat Rizky merinding. Ia telah menikmati kebahagiaan palsu, hidup di dalam sangkar emas yang menunggu untuk dijemput malaikat maut. Rizky juga kembali memutar ulang adegan-adegan di mana Gilang ikut serta dalam drama itu. Gilang, sang sahabat yang seharusnya menjadi pelindungnya, malah terus mendorong Rizky ke dalam jurang. Gilang tidak pernah melihat penampakan, sehingga ia benar-benar percaya bahwa apa yang Rizky alami adalah keistimewaan. Ia terus mendesak Rizky untuk bertemu dengan entitas hitam besar itu, menyarankan agar Rizky menerima jimat atau khodam sebagai hadiah. Rizky ini tahu Gilang mungkin tidak tahu seluruh rencana busuk orang tuanya, namun ia adalah alat yang efektif. Gilang bertindak sebagai pemancing, seseorang yang memegang tali yang mengikat Rizky pada rumah itu, memastikan Rizky tidak melarikan diri. Bahkan setelah Rizky mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang jelas. Rizky bertanya-tanya, apakah Gilang yang kini telah meninggal akhirnya menyadari kebenaran mengerikan itu sebelum ajalnya tiba? Apakah ia merasakan penyesalan yang mendalam atas perannya yang tidak disengaja dalam rencana orang tuanya? Ataukah ia pergi dalam ketidaktahuan yang menyedihkan? Pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Namun Rizky memilih untuk percaya bahwa Gilang hanyalah korban lain dari keserakahan orang tuanya. Seorang anak yang juga dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Kini Rizky hidup dengan pengetahuan yang memberatkan tentang betapa berbahayanya persahabatan yang tidak didasari oleh ketulusan. Ia menyadari bahwa di balik senyum paling manis dan kemurahan hati yang paling berlebihan, bisa tersimpan niat jahat yang paling gelap. Ia telah melalui ujian yang ekstrim dan kehilangan kakinya adalah pengingat konstan bahwa ia adalah orang yang terpilih yang berhasil melarikan diri dari takdir menjadi tumbal. Ia tidak lagi berani mempercayai orang dengan mudah, selalu merasa waspada, sebuah insting yang menjadi bekalnya setelah menghadapi kejahatan yang melampaui batas. Luka di kakinya adalah bukti nyata akan eksistensi dunia gaib yang kelam, yang menuntut tumbal dari keserakahan manusia. Sebuah bukti yang tidak akan pernah bisa ia sembunyikan atau lupakan. Rizky yang kini hidup tanpa satu kaki adalah saksi bisu dari akhir tragis keluarga Gilang. Sebuah keluarga yang mengajarkan kepadanya bahwa dalam mengejar kekayaan, manusia bisa menjual tidak hanya jiwa mereka sendiri, tetapi juga nyawa orang-orang yang mereka anggap sebagai sahabat. Rizky tidak akan pernah melupakan detail-detail mengerikan yang ia saksikan di rumah Gilang. Terutama hal-hal yang menunjukkan bahwa rumah itu bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah sarang ritual yang dibangun di atas perjanjian gelap. Salah satu detail yang terus menghantuinya adalah lorong gelap di belakang rumah, sebuah jalur sempit yang menghubungkan ruang keluarga dengan kamar mandi, dapur, dan gudang. Lorong itu, dengan panjang sekitar 12 meter dan lebar hanya 1 meter, terasa seperti jalur pemisah antara dunia nyata dan dunia gaib. Lorong itu selalu lembab, dingin, dan tertutup oleh bayangan. Sebuah tempat yang membuat setiap orang yang melintasinya merasa diawasi. Rizky mengingatnya sebagai jalur sirkulasi para entitas yang menjaga rumah itu, sebagaimana yang Gilang sebutkan. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana makhluk hitam raksasa itu bergerak perlahan, melangkah melintasi lorong itu untuk masuk ke dalam gudang, seolah lorong itu adalah karpet merah menuju altar persembahan mereka. Kondisi dapur dan gudang yang tanpa plafon juga merupakan detail yang sangat penting dalam ritual tersebut. Rizky menyadari bahwa ketiadaan plafon itu bukanlah kebetulan, melainkan desain yang disengaja.
Atap yang terbuka itu memungkinkan para entitas gaib yang tingginya menjulang hingga ke langit-langit, seperti makhluk hitam raksasa itu, untuk dapat masuk dan keluar dengan leluasa. Itu adalah sebuah portal terbuka yang memungkinkan komunikasi langsung antara entitas di alam atas dan altar persembahan di bawah. Rizky merinding mengingat bagaimana ia melihat ibu-ibu berkebaya nangkring di balok kayu di atasnya. Sebuah posisi yang menunjukkan bahwa entitas itu memiliki akses penuh ke area rumah itu, mengawasi setiap gerak-gerik Rizky dari ketinggian. Penampakan-penampakan yang ia alami, seperti cahaya merah yang berkedip di ruang tengah saat listrik padam, juga menunjukkan bahwa energi gaib di rumah itu begitu kuat, seolah-olah seluruh bangunan itu telah menjadi badan dari entitas pesugihan tersebut. Cahaya merah yang menyala di tengah kegelapan total itu adalah mata dari entitas yang mengawasi calon tumbalnya. Rizky juga mengingat dengan jelas detail dari altar persembahan di dalam gudang. 7 keris pusaka yang tertata rapi, dari semar mesem hingga jaran goyang, adalah alat pengikat yang digunakan untuk menarik dan menahan jiwa calon tumbal, termasuk daya pikat yang membuat Rizky selalu merasa betah di rumah itu. Sesajen berupa kopi, susu, dan air putih adalah makanan para penjaga gaib itu, yang harus selalu tersedia untuk menjaga kekuatan mereka. Dan yang paling penting adalah pendaringan dengan beras yang tidak pernah habis. Benda itu adalah sumber rejeki yang menjadi inti dari pesugihan, sebuah simbol dari kekayaan yang didapatkan dengan cara curang. Rizky menyadari bahwa Gilang dan teman-temannya telah makan dari beras yang terkutuk itu. Sebuah beras yang tidak pernah berkurang, sebuah makanan yang berasal dari perjanjian yang mengorbankan nyawa. Semua detail ini, dari lorong gelap, atap terbuka, hingga pendaringan, adalah pengingat bahwa rumah itu sendiri adalah jebakan. Itu bukan lagi rumah tinggal, melainkan mesin pesugihan yang dirancang untuk memangsa manusia. Rizky yang telah mengintip ke dalam rahasia itu harus membayar mahal dengan kakinya. Pengetahuan ini membuatnya hidup dalam kewaspadaan yang konstan, tahu bahwa bahaya spiritual bisa tersembunyi di balik hal-hal yang paling biasa. Sebuah rumah yang penuh tawa, yang ternyata adalah rumah jagal yang menanti untuk mengumpulkan tumbalnya. Pak Eko, ayah Rizky, adalah sosok yang sangat krusial dalam kisah ini. Karena tanpa campur tangannya, Rizky sudah pasti akan menjadi tumbal yang sempurna. Kebijaksanaan dan kemampuan spiritual Pak Eko tidak hanya menyelamatkan nyawa Rizky, tetapi juga membantu Rizky memahami seluruh narasi kejahatan yang menimpanya. Sejak awal, Pak Eko sudah mencurigai adanya gangguan spiritual yang serius ketika ia melihat kondisi fisik dan mental putranya. Kegelisahan Rizky, demam yang tidak wajar, dan aura yang keruh tidak dapat dijelaskan dengan diagnosis medis biasa. Pak Eko tidak panik. Ia menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang hal-hal gaib untuk mendiagnosis masalah itu secara akurat. Penggunaan air putih yang didoakan bukanlah sekadar pengobatan tradisional, melainkan sebuah metode untuk membuka tirai rahasia yang tersembunyi, sebuah cara agar alam spiritual mengungkapkan kebenaran kepada mata batinnya. Melalui ritual sederhana itu, Pak Eko mampu melihat semua yang Rizky alami di rumah Gilang, termasuk detail makanan terkutuk dan kehadiran entitas penjaga. Penemuan yang paling mengejutkan bagi Rizky adalah ketika Pak Eko secara gamblang menjelaskan peran Rizky sebagai calon tumbal. Pak Eko menjelaskan bahwa Rizky adalah yang paling cocok karena energi spiritualnya yang kuat, yang membuat entitas itu sangat menginginkannya. Ia menjelaskan proses penggemukan yang kejam, di mana makanan lezat, uang, dan kebahagiaan palsu hanyalah cara untuk meningkatkan nilai spiritual tumbal sebelum dipersembahkan. Tanpa penjelasan Pak Eko, Rizky mungkin hanya akan berpikir bahwa ia beruntung lolos dari rumah yang angker. Namun dengan penjelasan itu, ia menyadari bahwa ia lolos dari kematian yang terencana pada hari ke-40. Pak Eko tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mendidik Rizky tentang bahaya pesugihan dan jebakan-jebakannya. Peran Pak Eko mencapai klimaksnya dalam ritual pelepasan entitas. Ia tahu, ia harus berhadapan langsung dengan makhluk kuat yang dipelihara oleh keluarga Gilang. Momen ketika goloknya berdiri tegak di atas meja adalah bukti visual dari pertarungan sengit antara ilmu spiritual Pak Eko dan kekuatan entitas itu. Sebuah pertarungan yang dimenangkan oleh Pak Eko.
Namun, kebijaksanaan terbesar Pak Eko terletak pada keputusannya untuk mengembalikan entitas itu. Ia tidak hanya mengusir makhluk itu, tetapi juga mengutus Rizky, si calon tumbal, untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Sebuah langkah yang secara simbolis dan spiritual memutus semua ikatan antara Rizky dan perjanjian pesugihan. Keputusan terakhir Pak Eko untuk mengamputasi kaki Rizky juga merupakan tindakan yang didorong oleh pengetahuan spiritual yang mendalam. Ia menyadari bahwa kaki itu telah menjadi wadah sial yang menahan kutukan agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Amputasi dan ritual penguburan kaki itu adalah persembahan pengganti terakhir yang diperlukan untuk membatalkan sepenuhnya perjanjian gaib itu. Dengan mengubur kaki itu dengan kain kafan, Pak Eko secara spiritual menutup babak mengerikan itu, memastikan bahwa Rizky dapat hidup meskipun harus menghilangkan anggota tubuhnya. Pak Eko adalah malaikat pelindung Rizky, sosok yang tidak hanya memiliki kekuatan tetapi juga integritas moral untuk melawan kejahatan spiritual dan menyelamatkan putranya dari takdir yang paling kejam. Kehadirannya adalah satu-satunya alasan mengapa Rizky tidak berakhir sebagai nama yang terlupakan di antara deretan tumbal pesugihan. Rizky menyadari bahwa ia telah menjadi saksi dari sebuah siklus yang sangat jahat, siklus pemeliharaan tumbal. Sejak awal, Gilang, Dika, Bima, dan Fajar, kelima sahabat itu hanyalah kandidat potensial yang dibawa ke rumah itu. Keluarga Gilang, Pak Danu dan Ibu Sari tidak sembarangan memilih. Mereka membiarkan kelima pemula itu berkumpul dan menginap, memberi makan dan memanjakan mereka, sambil entitas penjaga pesugihan itu mengamati dan menilai aura serta kekuatan spiritual masing-masing. Ini adalah proses seleksi yang tak terlihat, sebuah penilaian yang dilakukan oleh makhluk gaib untuk menentukan tumbal yang paling bernilai. Satu persatu, entitas itu melakukan penyaringan. Dika, Bima, dan Fajar, meskipun sering menginap dan makan di sana, tidak menunjukkan gejala kecocokan apapun. Mereka tidak pernah melihat penampakan, tidak pernah merasa terikat pada rumah itu, dan mereka bisa pulang kapan saja tanpa merasa gelisah. Ini menunjukkan bahwa aura mereka tidak menarik bagi entitas penjaga, atau mereka memiliki penangkal alami yang tidak disadari. Mereka adalah kandidat yang ditolak, namun tetap dipertahankan sebagai pengalih perhatian agar proses seleksi tidak terlalu mencolok. Rizky adalah kandidat yang terpilih. Entitas itu, yang Rizky temui sebagai sosok hitam besar, melihat adanya energi yang kuat dan nilai tinggi dalam diri Rizky. Inilah yang menjelaskan mengapa semua penampakan dan gangguan dari sosok yang menyerupai Dilang hingga pocong yang terbang selalu ditujukan hanya kepada Rizky. Entitas itu tidak hanya ingin menguji ketakutan Rizky, tetapi juga mencoba mengikat jiwanya melalui penampakan-penampakan personal. Gangguan itu adalah ritual pengikatan yang bertujuan untuk membuat Rizky semakin terbiasa dan terikat pada dunia mereka. Rizky sendiri mengakui bahwa ia selalu merasa gelisah di rumah sendiri dan merasa tertarik untuk kembali ke rumah Gilang. Sebuah kecanduan yang sengaja diciptakan oleh keris semar mesem dan jaran goyang di gudang. Proses penggemukan menjadi langkah selanjutnya. Rizky adalah yang paling lama menginap, mencapai 30 hari menjelang batas 40 hari. Makanan yang dikonsumsinya, yang Pak Eko identifikasi sebagai cacing dan kembang 7 rupa, bukanlah makanan biasa, melainkan santapan ritual yang dirancang untuk membersihkan dan mempersiapkan tubuh Rizky agar menjadi persembahan yang murni. Uang saku harian adalah hadiah dari entitas itu, yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu Rizky sehingga arwahnya menjadi tenang dan tidak memberontak saat diambil. Siklus ini hampir sempurna dan hanya terputus oleh intervensi Pak Eko. Kegagalan Pak Danu terletak pada ketidakmampuannya untuk memastikan Rizky tinggal hingga hari ke-40. Ketika Rizky melarikan diri, siklus itu runtuh dan hukum karma berlaku. Entitas yang gagal mendapatkan tumbalnya berbalik menyerang tuannya. Kematian tragis Pak Danu, Ibu Sari, dan Gilang adalah konsekuensi dari perjanjian yang gagal. Sebuah pengingat bahwa kekuatan gaib tidak bisa ditipu. Rizky yang selamat dengan kehilangan satu kaki
adalah bukti dari perjuangan spiritual yang berhasil memutus siklus jahat itu. Sebuah kemenangan yang menyisakan bekas luka yang abadi. Di tengah kisah horor yang penuh ketakutan dan pengkhianatan, Rizky juga mengalami satu insiden yang meskipun tidak sefrontal penampakan pocong, tetap menunjukkan betapa dekatnya ia dengan dunia gaib kematian. Yaitu kisah sopir ambulans yang diceritakan oleh Pak Barkah, yang ia saksikan sendiri di rumah sakit setelah tragedi di rumah Gilang. Meskipun Rizky adalah orang yang trauma dan memutuskan untuk berhenti dari segala hal yang berbau mistis, ia justru terjebak lagi di lingkungan yang sama-sama kental dengan aura kematian. Pekerjaan barunya sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit adalah sebuah ironi. Sebuah pekerjaan yang membuatnya terus-menerus berinteraksi dengan orang mati, tempat yang menjadi magnet bagi energi gaib. Rizky yang kini memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi akibat pengalaman tumbal menjadi lebih rentan terhadap gangguan di tempat kerjanya. Ia ingat betul ketika ia ditugaskan untuk mengantar jenazah seorang ibu hamil yang meninggal 2 hari setelah operasi sesar. Ibu itu meninggal karena hypo, suhu tubuh yang tidak stabil, meninggalkan bayinya yang masih hidup. Dalam perjalanan pulang dari mengantar jenazah itu, ambulans yang ia kendarai mulai bergetar dan bergoyang dengan sangat hebat, seolah-olah ada beban berat tak terlihat yang menempel. Rizky yang sudah terbiasa dengan fenomena gaib, tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia kembali ke rumah sakit, ia menceritakan pengalamannya kepada petugas keamanan rumah sakit yang ternyata memiliki kemampuan melihat hal gaib. Orang bisa. Petugas keamanan itu menjelaskan kepadanya bahwa arwah ibu itu menempel padanya, tertarik pada auranya yang lemah dan cocok untuk dijadikan teman. Ibu itu ingin Rizky menemaninya. Sebuah permintaan yang sama menakutkannya dengan nasib tumbal di rumah Gilang. Rizky yang trauma dengan konsep menjadi teman makhluk gaib, mengikuti saran petugas keamanan itu untuk kembali ke rumah duka. Ia harus berpamitan secara resmi kepada arwah ibu itu. Sebuah ritual pelepasan. Ketika ia sampai di sana, keluarga almarhum terkejut. Namun Rizky menjelaskan dengan jujur bahwa ia merasa ditempeli oleh almarhumah. Di hadapan keluarga yang berduka, Rizky berbicara kepada arwah ibu itu, mengatakan bahwa ia telah mengantarnya dengan baik, namun kini mereka sudah berbeda alam dan ia harus kembali ke pekerjaannya. Setelah ritual pamitan itu, Rizky merasakan tubuhnya menjadi lemas, seolah-olah energi yang menempel padanya telah ditarik kembali. Petugas keamanan itu kemudian memberikan Rizky air minum yang telah didoakan. Ketika Rizky meminumnya, ia langsung muntah-muntah hebat, mengeluarkan semua isi perutnya. Petugas keamanan itu menjelaskan bahwa air itu berfungsi untuk membersihkan aura Rizky, mengeluarkan sisa-sisa energi negatif dan ikatan gaib yang masih tersisa dari jenazah yang ia bawa. Kejadian ini meskipun tidak berakhir dengan kehilangan anggota tubuh, menjadi pengingat bagi Rizky bahwa dunia gaib yang ia coba jauhi terus-menerus mengejarnya. Ia menyadari bahwa pengalaman tumbal di rumah Gilang telah mengubahnya secara permanen, membuatnya menjadi magnet bagi energi dan entitas gaib. Sebuah kutukan tidak langsung yang ia dapatkan dari persahabatan yang salah. Pengalaman horor Rizky di rumah Gilang dan kemudian di pekerjaan barunya sebagai sopir ambulans di rumah sakit tidak berhenti. Setelah insiden ibu hamil, Rizky kembali mengalami serangkaian gangguan yang membuat kehidupannya tidak tenang. Lingkungan rumah sakit dengan kamar jenazah dan lalu lintas kematian yang tinggi adalah tempat yang sangat subur bagi manifestasi gaib. Rizky, yang kini dikenal oleh petugas keamanan sebagai orang yang sensitif, menjadi sasaran empuk bagi entitas di sana. Suatu hari, ketika ia hendak memanaskan ambulansnya, mesin mobil itu tiba-tiba mati total tanpa alasan yang jelas. Rizky yang sudah putus asa, menghubungi petugas keamanan itu melalui panggilan video. Dalam video itu, petugas keamanan melihat ada sosok perempuan berambut panjang, kuntilanak, yang sedang menumpang di ambulans Rizky. Sosok itu bukan hanya menumpang, melainkan menduduki mesin mobil, membuat mesin itu tidak mau menyala. Sebuah tindakan yang menunjukkan entitas itu sedang bermain-main atau menguasai kendaraan itu.
Petugas keamanan itu harus melakukan ritual jarak jauh melalui ponsel Rizky, meminta entitas itu untuk turun dari ambulans. Setelah ritual itu, mobil Rizky langsung menyala tanpa masalah, sebuah bukti nyata bahwa ambulansnya telah dijadikan tempat singgah bagi makhluk gaib. Gangguan berlanjut di waktu-waktu Rizky sedang santai. Suatu sore, saat ia sedang minum kopi di dekat ruang jenazah, pintu ruangan itu didorong dengan keras, seolah-olah ada seseorang yang membantingnya. Ketika ia dan temannya mengecek, tidak ada siapa-siapa. Sebuah ulah yang menunjukkan bahwa entitas itu ingin menakut-nakuti mereka. Tak lama setelah itu, mereka mendengar ketukan keras dari arah belakang. Rizky dan temannya tidak berani berbalik. Temannya yang lebih berani sedikit mencoba mengintip dari celah ruangan. Dan ia melihat kaki yang tidak bergerak di balik tirai ruangan. Kaki yang tampak sedang mengintip dan mengawasi mereka. Mereka langsung lari ketakutan. Puncak dari gangguan di rumah sakit terjadi di ruangan istirahat Rizky. Suatu malam ketika ia sedang merapikan berkas-berkasnya, rak buku dan berkas-berkasnya di ruangan itu tiba-tiba jatuh semua tanpa ada angin atau gempa. Sebuah poltergeist yang menunjukkan kemarahan entitas itu. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu terbuka sendiri dan langsung terbanting keras dengan sendirinya, seolah-olah ada yang mendorongnya dengan kekuatan penuh. Rizky tidak menunggu lagi. Ia langsung kabur, bergegas keluar dari rumah sakit tanpa sempat absen, meninggalkan kunci ruangan pada petugas keamanan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat itu. Semua gangguan ini, dari pocong, ibu berkebaya, hingga arwah ibu hamil dan kini kuntilanak, semuanya adalah rentetan akibat dari pengalaman tumbal di rumah Gilang. Pengalaman itu telah membuka portal spiritual di dalam diri Rizky, membuatnya menjadi jembatan antara dua alam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menjalani hidup normal. Rasa lelah dan ketakutan yang menumpuk membuatnya mengambil keputusan yang sangat sulit, mengajukan surat pengunduran diri, resign, dari pekerjaan sopir ambulans di rumah sakit itu, memilih untuk mencari pekerjaan lain di mana ia tidak harus berurusan dengan kematian dan hal-hal gaib. Sebuah keputusan yang didorong oleh trauma yang tidak akan pernah hilang. Meskipun Rizky memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit, ia menyadari bahwa takdirnya telah terukir di dunia ambulans. Setelah berpindah-pindah pekerjaan, ia akhirnya kembali menjadi sopir ambulans. Kali ini di sebuah unit swasta atau komunitas, yang ia yakini memiliki aura yang lebih baik dan sedikit gangguan. Keputusannya ini bukan didasari oleh kecintaan semata, melainkan oleh sebuah kenyataan pahit. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran kematian, dan ia merasa bahwa ia memiliki kemampuan unik untuk menghadapi hal-hal gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebuah warisan dari pengalaman tumbal yang membuatnya menjadi lebih kuat secara spiritual. Meskipun harus membayar dengan harga yang mahal. Rizky yang kini sudah berumur, sekitar 7 tahun sejak kejadian pertama di tahun 2018, telah mencapai fase penerimaan terhadap gangguan-gangguan gaib. Ia tidak lagi panik ketika mobilnya mati mendadak, atau ketika ia mendengar suara aneh. Ia telah mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat, mengabaikan. Ia tahu, semakin ia takut dan merespons, semakin besar kekuatan yang didapatkan oleh entitas itu untuk mengganggunya. Ia menceritakan bahwa gangguan-gangguan itu masih ada, namun bentuknya sudah tidak se-ekstrim penampakan pocong atau makhluk hitam raksasa yang ia temui di rumah Gilang. Gangguan itu kini lebih berupa permainan iseng yang dilakukan oleh entitas-entitas di sekitar jalanan atau tempat ia parkir. Ia sering mendengar tawa cekikan kuntilanak dari pohon-pohon di pinggir jalan. Sebuah suara yang dulu akan membuatnya panik. Namun kini ia hanya menganggapnya sebagai musik latar dari pekerjaannya. Ia juga sering mengalami jendela mobilnya diketuk dari luar ketika ia sedang beristirahat di malam hari. Sebuah ulah yang ia hadapi dengan ketenangan. Hanya berkata dalam hati, "Aku mau kerja, jangan ganggu." Penerimaan Rizky ini adalah bentuk kemenangan mental atas trauma masa lalunya. Ia telah berhasil mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan dan rutinitas. Ia telah belajar hidup berdampingan dengan dunia gaib. Sebuah keahlian yang ia dapatkan dari pertarungan hidup dan mati di rumah pesugihan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menjadi orang yang sama. Dan luka di kakinya adalah pengingat konstan akan hal itu. Namun, ia memilih untuk menggunakan sensitivitas spiritualnya yang baru ini sebagai kekuatan.
Sebuah intuisi yang membantunya dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Rizky menyimpulkan bahwa pengalamannya sebagai sopir ambulans dan calon tumbal telah mengajarkannya bahwa di balik setiap pahit, selalu ada manis yang tersembunyi. Sisi pahitnya adalah ketakutan, pengkhianatan, dan kehilangan kaki. Sisi manisnya adalah persaudaraan yang ia temukan di antara sesama sopir ambulans yang selalu siap membantu di jalan. Dan yang paling penting, ia mendapatkan kembali kehidupan yang hampir diambil darinya. Ia kini hidup dengan filosofi yang sederhana. Selalu waspada, selalu bersyukur, dan jangan pernah mengambil jalan pintas dalam hidup. Sebuah filosofi yang ia dapatkan dari pelajaran paling mahal di hidupnya. Kisah Rizky adalah sebuah epik tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan untuk memenangkan kembali jiwa yang hampir menjadi milik kegelapan. Rizky tidak hanya menghadapi entitas gaib yang mengerikan, tetapi juga merasakan betapa berbahayanya kejahatan spiritual yang berkedok keramahan dan kasih sayang. Ia telah mengalami secara langsung bagaimana praktik pesugihan tidak hanya memakan korban dari orang lain, tetapi juga memakan balik keluarga yang mempraktikannya. Kematian tragis Pak Danu yang menjadi gila, Ibu Sari yang menyusul 40 hari kemudian, dan bahkan Gilang yang meninggal mendadak. Semua itu adalah bukti nyata dari karma buruk yang menimpa keluarga itu. Rizky menyadari bahwa pesugihan adalah perjanjian yang tidak pernah bisa diakhiri dengan bahagia. Ia hanya bisa berakhir dengan kesengsaraan dan kematian. Sebuah lingkaran setan yang menghancurkan semua yang terlibat. Rizky merenungkan kembali detail-detail yang menunjukkan betapa pesugihan itu telah meracuni setiap aspek kehidupan Gilang. Ia yakin Gilang tidak pernah hidup dalam kebahagiaan sejati. Di balik rumah besar dan uang yang berlimpah, Gilang hidup dalam bayangan ketakutan yang tidak ia sadari. Terbiasa dengan aura dingin dan anyep di rumahnya. Ia tumbuh di tengah-tengah keris pusaka, sesajen, dan makanan yang dikutuk. Sebuah lingkungan yang pasti telah merusak jiwa dan batinnya. Rizky berspekulasi bahwa kematian Gilang mungkin disebabkan oleh ikatan gaib yang kuat dengan orang tuanya. Atau ia mungkin telah menjadi tumbal pengganti yang tidak direncanakan, diambil oleh entitas itu setelah Pak Danu dan Ibu Sari meninggal sebagai bentuk penuntutan terakhir. Kini Rizky hanya bisa menatap rumah Gilang yang terbengkalai sebagai pengingat akan kebenaran itu. Rumah itu yang kini dipenuhi semak belukar, retakan di dinding, dan aura suram adalah monumen dari keserakahan manusia. Rumah itu telah kehilangan seluruh penghuninya. Namun Rizky yakin entitas penjaga pesugihan itu masih berada di sana, menanti tuan baru atau tumbal berikutnya. Rumah itu kini adalah pusat energi negatif yang sangat pekat, sebuah tempat yang harus dihindari oleh siapapun yang menghargai nyawanya. Rizky tidak lagi merasakan dendam. Ia hanya merasakan belas kasihan yang mendalam terhadap Gilang yang terperangkap dalam pilihan jahat orang tuanya. Dan bersyukur bahwa ia berhasil melarikan diri meskipun dengan cacat fisik yang permanen. Pengalaman Rizky adalah sebuah peringatan keras tentang bahaya mengambil jalan pintas dalam mencari rejeki. Ia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara curang akan selalu menuntut harga yang tak ternilai. Bukan hanya nyawa, tetapi juga kewarasan, persahabatan, dan anggota tubuh. Ia juga menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mempercayai orang hanya dari penampilan luar mereka, karena ia telah melihat bagaimana keramahan yang berlebihan dapat menjadi jebakan maut yang paling efektif. Pesan terakhir Rizky kepada teman-temannya yang masih hidup, Dika, Bima, dan Fajar, adalah sebuah pesan yang sangat berharga. Jangan pernah terlalu percaya kepada siapapun, dan jagalah rahasia pribadi kalian. Sebuah pesan yang didapatkan dari pengalaman yang hampir merenggut segalanya dari dirinya. Rizky yang kini hidup dengan sebuah tongkat sebagai penopang adalah bukti nyata bahwa terkadang untuk memenangkan pertarungan melawan kegelapan, seseorang harus bersedia kehilangan sebagian dari dirinya. Kisah Rizky tidak akan lengkap tanpa menyoroti peran sentral dari keramahan berlebihan Pak Danu dan Ibu Sari sebagai jebakan psikologis yang sangat efektif dalam praktek pesugihan mereka. Rizky, yang pada dasarnya adalah seorang remaja yang senang mencari jati diri dan kenyamanan di luar rumah, menjadi sasaran empuk bagi strategi pengikat yang mereka jalankan. Sejak awal, keluarga Gilang tidak menggunakan kekerasan atau paksaan.
Mereka menggunakan cinta palsu dan kemewahan sebagai senjata utama mereka. Sebuah metode yang secara psikologis jauh lebih kuat daripada ancaman fisik. Risti merasakan nyaman yang melampaui batas wajar di rumah itu. Gilang, Dika, Bima, dan Fajar diperbolehkan melakukan apapun yang mereka suka. Main catur, bermain gitar, menonton TV hingga larut malam, bahkan menggunakan barang-barang milik keluarga Gilang. Lingkungan yang bebas aturan dan memanjakan ini menciptakan sebuah ikatan emosional yang kuat antara Rizky dan rumah itu. Ketika Rizky pulang ke rumahnya sendiri, ia langsung merasa resah dan tidak betah. Sebuah gejala yang sengaja ditanamkan oleh entitas penjaga melalui aura yang dipancarkan oleh rumah itu dan mungkin melalui khodam yang dikirimkan. Rasa tidak betah di rumah sendiri ini menjadi rantai tak terlihat yang menariknya kembali. Seolah-olah ia menderita withdrawal syndrome ketika jauh dari rumah Gilang. Uang saku harian dan persediaan makanan yang tak terbatas adalah penguatan positif atau positive reinforcement yang digunakan untuk mengikat Rizky. Makanan lezat yang ternyata terbuat dari cacing dan kembang 7 rupa adalah racun yang disamarkan sebagai kebaikan. Makanan itu tidak hanya berfungsi untuk pengemukan tumbal, tetapi juga untuk melemahkan batas spiritual Rizky, membuatnya menjadi lebih rentan terhadap serangan dan pengaruh gaib. Ketika Rizky memakan makanan itu, ia secara tidak sadar menandatangani perjanjian dengan entitas itu. Sebuah transfer energi yang membuat entitas itu merasa memiliki hak atas dirinya. Rizky mengakui bahwa ia tertipu oleh keramahan itu. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang Pak Danu dan Ibu Sari karena mereka terlihat sangat baik dan tulus. Begitu ia melihat penampakan-penampakan horor yang beruntun, ia malah berpikir bahwa ia memiliki keistimewaan atau kesempatan untuk mendapatkan jimat dari entitas itu. Sebuah keyakinan yang disuntikan langsung oleh Gilang. Keramahan itu berfungsi sebagai lapisan pelindung yang membuat Rizky tidak curiga hingga ia hampir melewati batas 40 hari. Rizky kini menyadari bahwa kejahatan spiritual adalah yang paling licik, karena ia mampu bersembunyi di balik senyum paling tulus dan kebaikan yang paling berlebihan. Ia telah belajar bahwa terkadang, yang paling menakutkan bukanlah sosok hantu yang menampakkan diri, melainkan niat busuk yang tersembunyi di balik wajah manusia yang ramah. Sebuah pelajaran yang ia bawa hingga akhir hayatnya sebagai seorang penyintas yang berhasil melarikan diri dari sebuah jebakan maut yang terstruktur dengan sempurna. Pengalaman Rizky mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat pahit mengenai pengorbanan dan harga sebuah keselamatan. Setelah berhasil melarikan diri dari ambang batas tumbal hari ke-40, Rizky harus melalui 2 kali proses pengorbanan yang sangat ekstrim untuk memastikan ia benar-benar bebas dari jeratan pesugihan keluarga Gilang. 2 pengorbanan ini adalah inti dari bagaimana ia akhirnya memenangkan pertarungan spiritual ini. Pengorbanan pertama, mengantar balik entitas. Rizky harus mengumpulkan sisa keberaniannya untuk kembali ke rumah Gilang, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pengantar bagi entitas yang menempel padanya. Tindakan ini adalah sebuah pemutusan ikatan gaib yang sangat krusial. Dalam perspektif spiritual, dengan mengantar balik entitas itu, Rizky secara simbolis mengatakan, "Aku bukan milikmu, aku mengembalikanmu kepada tuanmu yang sesungguhnya." Perjalanan yang menakutkan ini, dengan makhluk tak kasat mata di jok belakangnya, adalah ujian terakhir bagi mentalnya. Namun, keberaniannya untuk kembali ke lokasi trauma inilah yang memberinya hak spiritual untuk menuntut kebebasan penuh. Ia berhasil melepaskan entitas itu, namun tindakan ini memicu serangan balasan yang langsung dan menyakitkan. Pengorbanan kedua, kehilangan kaki. Momen ketika kaki Rizky menginjak sesuatu di pekarangan Gilang adalah titik balik di mana kutukan itu dilepaskan. Karena entitas itu gagal mendapatkan tumbal utuh, nyawa Rizky, perjanjian gaib itu menuntut tumbal pengganti yang harus diambil saat itu juga. Kaki Rizky yang langsung membusuk, yang tidak dapat disembuhkan oleh ilmu medis manapun, adalah harga tebusan atas kegagalan pesugihan itu. Kaki itu telah menjadi wadah kutukan, sebuah bagian yang secara spiritual diambil oleh entitas itu. Keputusan Pak Eko untuk mengamputasi dan mengubur kaki itu adalah tindakan terakhir yang menegaskan satu bagian tubuh ditukarkan dengan keseluruhan nyawa. Kaki itu menjadi persembahan pengganti yang diakui oleh alam gaib sebagai penutup perjanjian. Rizky harus membayar mahal untuk hidup.
ia harus menerima cacat fisik seumur hidup sebagai bukti dari pertempuran itu. Rizky menyadari bahwa di dunia gaib, tidak ada yang gratis. Untuk mendapatkan keselamatan, ia harus melalui penderitaan yang luar biasa. Kedua pengorbanan ini, keberanian untuk kembali ke lokasi trauma dan kehilangan anggota tubuhnya, memberinya hak untuk memulai hidup baru. Luka di kakinya bukan lagi sumber rasa sakit semata, melainkan medali kehormatan, sebuah pengingat bahwa ia adalah pemenang dari sebuah pertarungan hidup dan mati melawan keserakahan manusia dan kejahatan spiritual. Ia adalah penyintas yang harus membayar mahal untuk kebebasan, sebuah harga yang ia bayar dengan rasa syukur yang tak terhingga. Rizky kini berdiri tegak, dengan satu kaki yang hilang, sebagai simbol abadi bahwa hidup lebih berharga daripada apapun, bahkan lebih berharga daripada kedua kakinya sendiri. Setelah semua kengerian yang ia alami, Rizky menyadari bahwa ia telah menerima anugerah tak terduga dari pengalaman traumatisnya di rumah Gilang. Peningkatan sensitivitas spiritual. Meskipun ia kehilangan kakinya, ia mendapatkan sebuah kemampuan yang tidak ia minta. Sebuah intuisi dan kepekaan terhadap hal-hal goib yang membuatnya menjadi orang yang bisa seperti petugas keamanan di rumah sakitnya dulu. Pengalaman tumbal itu, yang seharusnya menghancurkan jiwanya, justru membuka mata batinnya, karena ia telah berinteraksi begitu dekat dengan batas antara hidup dan mati. Peningkatan sensitivitas ini terbukti dari insiden-insiden yang ia alami setelah melarikan diri dari rumah Gilang dan selama ia bekerja sebagai sopir ambulans. Ia tidak hanya melihat penampakan, tetapi ia juga merasakan kehadiran energi gaib dengan sangat jelas. Ia tahu kapan arwah ibu hamil itu menempel padanya. Ia tahu kapan ambulansnya dijadikan tempat singgah oleh kuntilanak, dan ia tahu kapan ia harus berpamitan secara formal kepada jenazah untuk memutuskan ikatan gaib. Perbedaan yang paling mencolok adalah, ia kini memiliki naluri bertahan hidup yang kuat, sebuah perisai yang membuatnya tidak lagi panik. Transformasi Rizky berlanjut hingga ia mencapai fase penerimaan total. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari takdirnya yang kini terikat pada dunia kematian dan kehidupan, yang akhirnya membawanya kembali menjadi sopir ambulans. Namun, Rizky yang sekarang adalah versi yang jauh lebih kuat dari dirinya yang dulu. Gangguan-gangguan yang ia alami, seperti tawa kuntilanak atau ketukan di jendela mobil, kini ia hadapi dengan sikap acuh tak acuh dan ketenangan. Ia menganggap entitas-entitas itu sebagai gangguan kerja yang harus diabaikan, sebuah demonstrasi bahwa ia telah memegang kendali atas ketakutannya sendiri. Rizky kini menggunakan sensitivitas barunya ini sebagai kekuatan dalam pekerjaannya. Ia menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati dalam membawa jenazah dan selalu melakukan ritual pembersihan sederhana pada ambulansnya. Sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari pengalaman-pengalaman buruknya. Ia menyadari bahwa kehadirannya di dunia ambulans bukan lagi karena kebetulan, melainkan karena ia adalah orang yang terlatih secara spiritual untuk berada di lingkungan itu. Ia telah mengubah trauma menjadi keahlian dan kehilangan kakinya menjadi lencana kehormatan. Rizky kini adalah penyintas, seorang individu yang telah melewati batas tergelap kehidupan dan kembali dengan membawa sebuah kemampuan baru untuk melihat dan menghadapi apa yang tidak dapat dilihat oleh mata orang biasa. Ia adalah pengingat bahwa bahkan dari pengalaman yang paling mengerikan sekalipun, seseorang dapat kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terduga. Di tengah pahitnya pengalaman dan kehilangan anggota tubuh, Rizky menemukan satu-satunya hal manis yang ia peroleh dari profesinya sebagai supir ambulans: solidaritas di jalanan. Dalam pekerjaannya yang selalu berhadapan dengan bahaya dan situasi darurat, ia menemukan sebuah ikatan persaudaraan yang tulus dan tidak ternilai harganya di antara sesama pengemudi ambulans dan relawan. Ikatan ini adalah penawar bagi pengkhianatan yang ia alami di rumah Gilang. Sebuah bukti bahwa ketulusan masih ada, meskipun ia harus mencarinya di lingkungan yang paling dekat dengan kematian. Rizky menjelaskan bahwa dunia sopir ambulans adalah sebuah komunitas yang saling mendukung. Ketika ia sedang dalam perjalanan jauh atau menghadapi kendala di tengah jalan, seperti mesin rusak atau ban kempes, selalu ada sesama sopir ambulans atau relawan yang muncul entah dari mana untuk membantu tanpa pamrih. Mereka tidak peduli dengan latar belakang, suku, atau agama. Yang terpenting adalah tujuan mulia mereka untuk membantu yang sakit atau mengantar yang meninggal.
Momen-momen di mana ia dibantu oleh rekan-rekan sopir ambulans lainnya yang rela berhenti di tengah malam hanya untuk memastikan ia bisa melanjutkan perjalanan adalah cahaya yang ia temukan di tengah kegelapan pekerjaannya. Ia menyebutnya sebagai anugerah tak terduga, sebuah jaminan bahwa di jalanan ia tidak akan pernah sendirian. Ia juga menyadari bahwa lingkungan yang penuh dengan kematian secara ironis justru mengajarkan tentang nilai kehidupan yang sesungguhnya. Setiap perjalanan mengantar jenazah adalah pengingat bahwa hidup itu singkat, dan setiap perjalanan menjemput orang sakit adalah dorongan untuk terus berjuang. Kehidupan supir ambulans yang selalu berada di garis batas antara dua dunia mengajarkan Rizky untuk menghargai setiap detik dan menghindari keserakahan, sebuah pelajaran yang ia dapatkan dengan susah payah. Ia tidak lagi tergiur dengan uang atau kemewahan. Ia hanya fokus pada pelayanan dan tanggung jawab, sebuah perubahan prioritas yang terjadi setelah ia lolos dari maut. Dalam solidaritas ini, Rizky menemukan kembali kepercayaan yang hampir hilang akibat pengkhianatan Gilang. Ia menyadari bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari uang atau makanan yang diberikan, tetapi dari kehadiran dan pertolongan tulus di saat-saat paling sulit. Pahitnya pekerjaan yang membuatnya berhadapan dengan hantu dan bahaya, kini terasa lebih manis karena ia tahu ia memiliki jaringan dukungan yang kuat. Rizky kini hidup dengan sebuah keyakinan baru. Ia adalah seorang penyintas yang telah menemukan makna sejati dalam pekerjaan dan persahabatan. Sebuah keberanian yang tidak akan pernah bisa ia tukarkan dengan kedua kakinya sekalipun. Meskipun Rizky selamat dari jeratan pesugihan, ia menyadari bahwa beban emosional dari trauma tersebut adalah hal yang paling sulit ia tanggung. Pengalaman yang ia alami bukanlah sekedar cerita horor, melainkan sebuah luka psikologis yang mendalam, yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan manusia. Rizky harus berjuang melawan bayangan-bayangan yang terus menghantuinya, terutama bayangan pocong lumpur yang terbang dan makhluk hitam raksasa yang menempel padanya. Ketakutan yang ia rasakan pada malam-malam itu bukanlah ketakutan biasa, itu adalah teror eksistensial yang hampir merenggut jiwanya, sebuah memori yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Pengkhianatan Gilang adalah beban emosional lainnya. Rizky harus menerima kenyataan bahwa sahabat karibnya, orang yang ia anggap sebagai keluarga, adalah bagian dari rencana jahat yang hampir membunuhnya. Rasa sedih, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Meskipun ia sudah mendengar kabar kematian Gilang dan keluarganya, Rizky tetap harus bergulat dengan pertanyaan, mengapa aku yang dipilih? Dan mengapa Gilang membiarkan ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang memuaskan, dan Rizky harus belajar untuk memaafkan atau setidaknya mengikhlaskan pengkhianatan itu agar ia bisa terus maju. Kehilangan kaki adalah pengingat fisik yang paling konstan dari traumanya. Setiap langkah yang ia ambil kini dipikirkan, sebuah gerakan yang harus diatur. Amputasi itu tidak hanya mengubah cara ia berjalan, tetapi juga mengubah cara dunia melihatnya. Namun, Rizky memilih untuk mengubah luka ini menjadi simbol kekuatan. Ia menyadari bahwa kaki yang hilang itu adalah harga tebusan yang harus ia bayar untuk hidup. Dan setiap kesulitan yang ia hadapi dalam berjalan adalah pengingat akan betapa berharganya nyawanya. Ia tidak lagi melihat kakinya sebagai kecacatan, melainkan sebagai bukti bahwa ia telah memenangkan pertarungan melawan yang terburuk. Rizky telah melalui fase yang sangat sulit, dari syok, penyangkalan, hingga akhirnya penerimaan dan pemulihan. Ia belajar bahwa pemulihan tidak berarti melupakan trauma, melainkan mengintegrasikan trauma itu ke dalam dirinya, menggunakannya sebagai kekuatan dan kebijakan untuk menjalani hidup. Ia adalah seorang penyintas yang mengajarkan bahwa trauma dapat diubah menjadi lencana kehormatan dan bahwa seseorang dapat menemukan ketenangan bahkan setelah menghadapi kengerian yang paling dalam. Rizky kini hidup dengan penuh kewaspadaan, namun juga dengan rasa syukur yang mendalam, sebuah testimoni hidup tentang keberanian manusia dalam menghadapi kejahatan spiritual. Ia adalah bukti bahwa bahkan dari pengalaman paling gelap, selalu ada harapan untuk kembali dan menjadi lebih kuat.